Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 5 dan 6. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah menyanyikan lagu Menanam Jagung dan mempelajari not angkanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang notasi musik yang lainnya. Notasi musik itu apa sih? Notasi musik itu adalah sistem dari penulisan karya musik. Nah, sistem penulisan karya musik ini biasanya disimbolkan dalam 4, yaitu ada notasi balok atau not balok, notasi angka atau not angka, ada notasi simbol, dan ada notasi gambar. Akan tetapi notasi yang kita pelajari dan banyak kita temui itu adalah notasi balok dan notasi angka. Tetapi notasi standar itu adalah notasi balok. Nah, dari notasi-notasi musik itu ada rangkaiannya. Rangkaian dari not angka, rangkaian dari notasi balok. Nah, itu disebut dengan nama tangga nada. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari tempo dan nada dari sebuah lagu. Apa itu tempo dan apa itu nada? Ada yang masih ingat? Kita ulang ya. Tempo itu adalah kecepatan dari birama lagu atau biasa sering disebut dengan ketukan lagu. Kemudian kalau nada itu adalah bunyi yang beraturan. Jadi tinggi rendahnya suatu lirik lagu. Nah, kemudian kita perhatikan ya sekarang di layar kalian itu ada sebuah lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia. Ada yang pernah dengar lagunya? Nah, lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Jadi yang menciptakan lagu Aku Anak Indonesia itu adalah A.T. Mahmud. Nah, lagu ini dinyanyikan dengan nada dasar C sama dengan Do, dengan birama 4/4. Birama 4/4, apa maksudnya? Birama 4/4 maksudnya dalam satu ruas birama itu terdapat 4 ketukan. Nah, masih ingat ya? Sekarang kita akan mencoba menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia ini ya. Kalian ikut bernyanyi bersama-sama. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, bagaimana? Kalian sudah bisa menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia? Tentu bisa ya, bahkan lebih bagus dan lebih merdu dari suara Bu Prapti. Nah, mengapa kita harus bangga menjadi anak Indonesia? Karena Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Baik itu sumber daya alam terbatas ataupun sumber daya alam yang tidak terbatas. Nah, sebagai contoh sumber daya alam itu adalah batu bara. Nah, apa saja manfaat dari batu bara? Dan pernahkah kalian mengerti seperti apa batu bara itu? Kita pelajari sama-sama ya. Nah, batu bara. Batu bara, kalau kalian yang belum pernah melihat, batu bara itu bentuknya seperti ini. Nah, mirip seperti arang ya. Nah, kemudian apa saja sih manfaatnya? Ada beberapa macam manfaat dari batu bara ini. Kita perhatikan di sini. Yang pertama, manfaat batu bara di sini adalah untuk karbon aktif. Karbon aktif ini biasanya digunakan untuk filter air atau untuk membersihkan air, untuk memfilter air kotor menjadi lebih bersih. Kemudian manfaat berikutnya, batu bara ini digunakan sebagai bahan bakar kompor yang disebut dengan nama briket batu bara. Kemudian
Batu bara ini juga digunakan untuk bahan bakar kereta api uap. Karena apa? Batu bara ini menghasilkan metanol yang merupakan bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin-mesin, termasuk diantaranya adalah mesin kereta api uap, tapi juga bisa untuk mesin industri. Jadi di sini bahan bakar batu bara ini menghasilkan metanol yang merupakan bahan bakar cair untuk menggerakkan semua mesin-mesin industri. Nah, kemudian manfaat berikutnya, batu bara ini digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik. Jadi batu bara ini menghasilkan gas. Nah, bahan bakar gas ini digunakan industri untuk pembangkit listrik tenaga gas. Nah, manfaat itu tadi adalah manfaat-manfaat dari batu bara. Nah, ada lagi loh manfaat batu bara yang lain. Apa saja itu? Manfaat batu bara yang lain itu adalah batu bara selain dimanfaatkan untuk ini tadi, dimanfaatkan juga untuk industri produksi baja dan juga industri produksi semen. Nah, banyak sekali kan manfaatnya batu bara dalam keseharian kita. Nah, batu bara itu merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, mulai dari usaha-usaha kecil, dan juga industri-industri. Nah, batu bara ini cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, batu bara ini juga merupakan bahan bakar fosil yang termasuk ke dalam jenis batuan. Jadi batu bara ini berasal dari tumbuhan yang sudah membatu berjuta-juta tahun yang lalu. Berarti batu bara ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun. Kita harus bijaksana memanfaatkannya ya. Nah, selain batu bara, di Indonesia juga terdapat berbagai sumber energi lainnya. Ada sumber energi yang terbatas, tapi ada juga sumber energi yang tidak terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut. Akan tetapi selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga sumber energi yang kita perlukan. Agar apa? Agar tetap lestari, agar tetap terjaga ketersediaannya. Karena tidak hanya kita yang menggunakan sumber energi, tetapi generasi yang akan mendatang. Jadi, ayo kita berhemat energi. Nah, perhatikan anak-anak, di layar kalian ada sebuah gambar anak sekolah yang sedang berkampanye. Mereka sedang berkampanye hemat energi. Nah, salah satu cara untuk mengajak orang lain hemat energi itu adalah dengan kampanye yang berupa ketika kita berkampanye itu menggunakan poster-poster hemat energi. Jadi untuk mengajak orang lain ikut hemat energi. Nah, mari kita bersama-sama menjaga kelestarian bumi kita dengan cara hemat energi ya, dimulai dari lingkungan keluarga kita. Nah, anak-anak, saatnya kita berlatih ya. Dalam pembelajaran ini ada 2 tugas. Yang pertama, kalian mengerjakan soal yang ada di buku tema 2 halaman 85. Buku tema ya, buku yang besar, buku paket besar halaman 85. Buku tema 2 halaman 85. Kalian kerjakan di buku tugas, di buku tulis, buku tugas tema, kemudian kirimkan ke Bu Prapti ya. Kemudian tugas yang nomor 2, kamu kan dapat mengajak orang-orang di sekitarmu untuk menghemat energi. Nah, hal nyata apa yang kamu lakukan agar orang-orang di rumahmu mau mengikutimu untuk berhemat energi? Coba ceritakan bagaimana cara kamu mengajak orang-orang di rumahmu supaya ikut berhemat energi. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Semangat terus belajarnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.